Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Saputra, NPM 19754024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan labor manajemen produksi dan operasi saya. Baik, ini latar belakang dari rumusan masalah tanaman nanas di daerah pesisir barat dengan data dari kolaborasi perumusan hak kasus dengan tujuan permintaan untuk 6 bulan ke depan dari tahun ke tahun berbarisan sejumlah tuntunan angka perdana maupun angka-angka lainnya sesuai dengan permintaan dan agregat dari konstantasi dari jumlahnya pula terhitung 30 minggu yang dilalui bersamaan dengan 6 bulan permintaan atau per kilogram dan agregat. Tanaman nanas juga sangat baik dan konstan pada lahan di daerah pesisir barat, baik tanah yang sangat subur dan bagus, begitu juga pengairan dan lahan yang lumayan luas. Jadi permintaan agregat bisa disesuaikan pada kondisi. Jika saat musim penghujan maka tanaman akan sangat subur sekali dan tanah lembab yang tak lupa harus rutin dan pupuk. Begitu juga dengan musim kemarau. Jadi semua tanaman dapat disesuaikan dari petani baik hama ataupun yang lainnya. Tujuannya atau artikel jurnal dari data yang sudah ada, yakni saya menyimpulkan bahwa hasil survei dan bahasan yang saya dapat baik dari brosur maupun medsos, yakni untuk tujuan memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi dan operasi dalam kerangka dan tinjauan pada tanaman nanas yang bertempatan di daerah Krui pesisir barat. Di sini dapat bahwasanya tanaman yang sangat subur di daerah ini, yakni tanaman nanas rata-rata di lahan yang luas ini didapatkan pencapaian ratusan per kilo per gramnya. Masuk ke pembahasan. Dari sumber data yang dihitung dari mulai terhitung ketika sudah mulai tanaman, sudah panen dan pasca panen yang sudah dikemas dan siap kirim baik dalam provinsi maupun luar provinsi, tanaman nanas mempunyai suatu keenahan besar buahnya dan manis rasanya. Jenis pada buah nanas ini besar dan kuning agak kehijauan. Jumlah data pada tanaman nanas ini setelah dihitung pada sekota mendapatkan hasil dan permintaan dalam agregat per minggu yang dapat dilihat dan dianalisa pada tabel di bawah. Tabel ini merupakan bahwasanya tanaman nanas sangat subur dan maju per bulannya, meningkat namun di 6 bulan terakhir menurun sesuai dengan tabel di bawah dan grafiknya pada halaman yang selanjutnya. Membuat suatu kerugian investasi karena dari bibit yang unggul tanaman nanas saja sangat berharga. Tanaman nanas di pesisir barat dijatuhi satu buah nanas harga Rp3.000 per buah dan satu buah mencapai 1 kg kurang lebih, dan ini melihat hasil dari petani awam sampai petani akhir. Tanaman nanas sangat kecil keuntungannya. Namun wajar saja karena sang petani menjualnya dari kebun, tidak antar jadi saat menjual konsumen membelinya, yang membeli siap ambil nanas di kebun yang sudah dipanen. Karena tanaman yang sudah dipanen sudah siap borongan dan dijual ke pasar oleh sang pembeli borongan, dan terkadang dikirim ke luar provinsi bahkan mancanegara. Untuk tanaman yang cacat diambil pada tanaman yang gagal panen padi, mati, ataupun buahnya yang busuk. Semuanya tidak diambil dan dijadikan sebagai pupuk alami lagi oleh sang petani, dengan kerugian pada satu tanaman yang gagal sangat besar pada agregat yang sesuai dalam keberuntungan pada tanaman jagung. Baik, di sini kita bisa melihat di tabel mingguan tanaman nanas dari Januari sampai Juli. Per minggunya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat dilihat permintaannya per kilogramnya berapa. Sekian. Berikut data per bulan. Data per bulan dari bulan Januari sampai bulan Juli, jumlah permintaan per kilogramnya menaik dari 1947 sampai 3150.
Berikut data-data analisis dari tanaman nanas yang dipinta suplemen agregat dari perusahaan maupun penjual lainnya. Petani hanya menyisakan barang di dalam kebun dan yang membeli mengambilnya di kebun siap untuk masuk dalam boxnya. Ini uraian berdasarkan tujuan. Dari perhitungan bulan ke bulan, tanaman-tanaman nanas dari tujuannya bahwasanya titik kurang lebih pada bulan terakhir dan menepis pada 1 bulan yang terakhir. Dengan agregat dari permintaan per kilogram dalam 1 bulan yang terdiri dari 4 minggu dalam 1 bulan atau 6 bulan yang terdiri dari 30 minggu dengan agregat dan konsistensi yang dianggap kurang pada bulan terakhir, dan dengan itu laba kerugian pada kasus-kasus di atas dapat dinyatakan normal dibandingkan menaiknya keuntungan pada tiap 5 bulan terakhir. Dan tanaman nanas sangat konsisten di daerah pesisir barat karena melihat bayangannya bahwasanya dapat dilihat dari tabel berikut. Tanaman ini cocok pada daerah tertentu seperti di lahan kisaran tanah yang subur. Untuk kesimpulan ini bahwasanya nilai-nilai yang terkait di agregat permintaan dianggap normal dikarenakan nilai-nilai 5 bulan terakhir naik dan merata, dan di 1 bulan terakhir pada agregat permintaan menurun dengan drastis sampai pada titik independensi yang merata pada 5 bulan terakhir dan menepis pada 1 bulan yang terakhir dengan hitungan dan variabel-variabel yang ada di atas dengan agregat dan permintaan per kilogramnya dalam 1 bulan yang terdiri dari 4 minggu atau 6 bulan yang terdiri dari 30 minggu dengan agregat dan konsistensi yang dianggap kurang pada bulan terakhir, dan dengan itu laba kerugian pada kasus-kasus di atas dapat dinyatakan normal dibandingkan menaiknya keuntungan pada tiap 5 bulan terakhir. Pada intinya, nanas salah satu kebutuhan pencarian pokok di salah satu kampung daerah Kudus pesisir barat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.